Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang mikrobiologi industri. Pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Mikrobiologi industri adalah aspek bioteknologi industri yang berhubungan. Mikroorganisme industri dapat dipisahkan menjadi dua fase yang berbeda. Yang pertama yaitu teknologi mikroorganisme tradisional, yang melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Dalam proses bioteknologi ini, ahli mikrobiologi pada awalnya memodifikasi organisme atau proses sehingga produk yang diharapkan dapat diperoleh dalam jumlah terbanyak. Yang kedua yaitu teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika, yang melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing. Dalam bioteknologi baru ini, ahli mikrobiologi industri bekerja secara teliti dengan rekayasa genetika dalam menggunakan peranan mikroorganisme dalam bidang industri. Tidak semua mikroorganisme yang ada dapat digunakan dalam industri. Mikroorganisme yang diisolasi dari alam memperlihatkan pertumbuhan sel seperti komponen fisiologi utamanya, sedangkan mikroorganisme industri merupakan organisme yang dipilih secara hati-hati sehingga dapat membuat satu atau banyak produk khusus. Kriteria mikroorganisme industri. Suatu mikroorganisme dianggap layak digunakan dalam industri bukan saja mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni, sifat genetik harus stabil, dan tumbuhan dalam biakan berskala besar. Biakan juga harus dapat dipelihara dalam periode waktu yang sangat panjang di laboratorium dan dalam plat industri. Sifat penting lain yang harus dimiliki mikroorganisme industri adalah: 1. Tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Kedua, mudah dipindahkan dari medium biakan. Di laboratorium, sel mikroorganisme pertama kali dipindahkan dengan sentrifugasi, tetapi sentrifugasi bersifat sulit dan mahal. Untuk industri skala besar, 3. Mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar, karena sel lebih mudah dipindahkan dari biakan dengan penyaringan atau dengan bahan penyaring yang relatif murah, sehingga jamur, ragil, dan bakteri berfilamen lebih disukai. Bakteri unisel berukuran kecil sehingga sulit dipisahkan dari biakan cair. Yang keempat, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Produk mikrobiologi industri. Susu merupakan salah satu komoditi yang dapat dimanfaatkan menjadi beberapa jenis produk fermentasi antara lain seperti keju, yogurt, susu asam, dan lainnya. Susu kaya zat gizi karena mengandung protein, lemak karbohidrat atau laktosa, vitamin, dan mineral. Umumnya susu yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah susu sapi, kerbau, dan kambing. Manfaat yang diperoleh dari fermentasi susu yaitu sebagai pengawet alami, meningkatkan nilai gizi, mendapatkan rasa dan tekstur yang disukai, serta meningkatkan variasi makanan. Susu fermentasi juga digunakan sebagai minuman untuk tujuan diet atau dietetic purpose dan pengobatan atau therapeutic purpose. Yang pertama yaitu keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sudah sangat populer. Diperoleh dengan cara mengumpulkan susu penuh, susu skim, atau campurannya menggunakan rennet, suatu jenis enzim yang terdapat dalam pertumbuhan hewan ruminansia muda. Produk sejenis keju di Indonesia secara tradisional sudah ada seperti dadi di Sumatera. Jenis keju sangat bervariasi tergantung jenis starter yang digunakan. Keju mempunyai umur simpan yang relatif lama sehingga pengolahan ini bisa menjadi pilihan dalam mengatasi kelebihan produk susu. Yang kedua yaitu roti.
Roti adalah proses tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti, air dan atau tanpa penambahan makanan lain dan dipanggang. Roti juga diperkaya dengan asam amino tertentu yang meningkatkan mutu protein bagi tubuh. Kandungan protein yang terdapat dalam roti mencapai 9,7%, lebih tinggi ketimbang nasi yang hanya 7,8%. Tidak seperti nasi yang hanya memiliki kadar pati 4-8%. Dalam roti terdapat 13% pati. 4 iris roti tawar akan menghasilkan kalori yang setara dengan sepiring nasi. Pada proses fermentasi roti, Saccharomyces merubah karbon dioksida menjadi karbon dioksida, dan alkohol karbon dioksida merupakan gas yang dapat dilepaskan ke udara bebas. Yang ketiga, yogurt. Yogurt merupakan fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai flavor khas, tekstur semi padat dan halus, kompak, serta rasa asam yang segar. Kata yogurt mempunyai tekstur yang agak kental sampai kental atau semi padat dengan kekentalan yang homogen akibat dari penggumpalan protein karena asam organik yang dihasilkan oleh tekstur starter. Yogurt dibuat dengan menambahkan bakteri yang menguntungkan ke dalam susu yang tidak dipasteurisasi atau mengatur keseimbangan antara bakteri dan enzim dari susu pada suhu dan kondisi lingkungan yang dikontrol. Sekian dari pemaparan materi tentang mikrobiologi industri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.